yang kelihatan sekali ya, kalau Superman zaman itu hitam putih. Dalam arti kita tahu tokoh jahatnya siapa, yang baik siapa. Film itu hanya melegitimasi pengetahuan kita di sana. Kalau dulu kan gambar dengan tulisan. Komik. Nah sekarang sudah berubah, akhirnya saya tinggal. Tapi saya sangat berkesan dengan masa superhero itu. Sekali lu penjahat sampai mati, lu penjahat, lu bangga dengan kepenjahatan lu dan lu mati dengan kepenjahatan lu. Saya ini orang dari planet Krypton. Jadi saya datang ke dunia ini nyaru sebagai Clark Kent. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat hari ini para Retrois yang ada di dunia maya, terutama di YouTube channel Retroism Plus 62. Sorry, salah kamera ya. Oke, sekarang gua nggak sendirian, tapi dengan ditemani oleh teman gua, Daddy G. Dan tamu kita kali ini betul-betul sangat spesial. Boleh perkenalkan diri aja langsung. Silakan. Selamat sore, nama saya Joe. Saya profesi sebagai dosen, tetapi kesukaan saya mengenai superhero. Makanya saya diundang untuk bincang-bincang mengenai superhero hari ini. Oke. Padahal kita belum ngomong soal topik ya, udah memperkenalkan sendiri topiknya. Berarti gue manggilnya Bung Jo nih ya? Bung Jo aja. Nama lengkapnya siapa sih kalau gue boleh tahu? Waduh, saya juga hampir lupa namanya. Gak apa-apa. Ya, siapa nama? Arnaldo João dos Reis Soares. Man. Arnaldo Suarez. Soares. Namanya agak sedikit Portugis ya? Iya. Bisa dikasih tahu nggak aslinya dari mana kok nama Portugis itu? Asli saya dari Timur, dari Timur Leste sekarang namanya. Mantap. Mantap sekali. Oke Bung Jo, mau bicara katanya mengenai superhero ya. Nih kebetulan ini topiknya kan memang kita kan lebih ke retro 70, 80, 90-an itu juga lagi marak-maraknya superhero. Ya, tapi superhero-nya ini kan superhero yang mana nih Bung Jo? Barat ya? Barat. Ah, berarti kayak Marvel, DC kayak gitu ya. Nah, bisa diceritakan nggak itu kenapa Bung Jo ini bisa tertarik? SD kelas 2 saya di Surabaya. Oh, Saya di oke. Santa Clara. Oke. Di Surabaya. Waktu itu saya mengalami sunat. Oh. Sunat zaman itu kan nggak pakai laser, jadi pakai belati, pakai Hah, belati. Sunat di mana belati? di rumah sakit. Pokoknya semingguan deh. Di Surabaya tuh. Ya, Surabaya. Tahun 80. Oh, oke. 80. Jadi Terus? sunat, dikasih perban. Tiap hari itu ganti 2 kali, menderita sekali saya. Perjuangan itu. Sekarang kalau bicara mengenai sunat saya agak trauma makanya. Udah kita stop. Jangan diperdalam. Jangan diperdalam lah masalah sunat. Lanjut kita ke superhero. Ayo. Nah, saya kan di kamar terus tuh. Nah, Ya. waktu itu saya nggak ada bacaan. Ah, Saya bilang, waduh apa? Nah, bapak saya waktu itu datang dia bawa nih buku, ada segini. Ada Tintin, ada Ara dan Maya, kemudian ada Superman dan yang tokoh-tokoh lah. Akhirnya saya waktu itu saya pakai untuk membaca. Dari situlah saya suka itu pertama kali. pertama kali. Batman, Superman, saya bilang hebat. Nah, waktu dari kelas 2 SD itu, ya akhirnya terus saya suka membaca sampai ke Jakarta. Sampai kelas 6 itu saya berhenti kan, karena bukunya saya jilid-jilid kan. Ada 6, 7 atau 8 jilid. Nah, suatu hari ada saudara saya datang hilang tuh dijual kayaknya. Terus Hilang 8 jilid hilang. hilang. Jadi berhenti pada saat itu. Berhenti. Dan udah masuk TV kan. Kita nonton Scooby-Doo gitu. Scooby-Doo. Oh, berarti budaya membaca komik itu berhenti pada saat kelas 6. Karena saya Pindah ke TV. TV. Nah, baru saat itu budaya membaca udah berkembang lagi, baru saya udah baca bacaan yang ada tulisan. Kalau dulu kan gambar dengan tulisan. Komik. Nah, sekarang sudah berubah, akhirnya saya tinggal. Tapi saya sangat berkesan dengan masa superhero itu. Tapi masih mengikuti superhero setelah itu. Masih kan di film-film kan banyak tuh. Oh. Superman sampai 4 biji, Batman berapa biji. Oh, Itu gitu. tahun 90-an berarti ya? Ya, udah Tahun 90. 90-an. Ya memang udah ada ya film Superman ya, tapi belum seperti marak kayak waktu yang Marvel sekarang kan. Iya. Udah ada ya. Beda, Superman yang keberapa tuh filmnya? Sampai ke-4 sampai ke-5 itu 80-an akhir. Tapi yang kelihatan sekali ya, kalau Superman zaman itu hitam putih. Dalam arti kita tahu tokoh jahatnya siapa, yang baik siapa. Film itu hanya melegitimasi pengetahuan kita. Tapi begitu 90-an itu chaos.
Mulai serius nih. Superman. Ini omongan mulai serius nih. Oke, gue balik badan. Superman. Gue lanjutin, oke. Dari penjahat terus jadi orang baik lagi ya kayak gitu. Ada kryptonite, dia jadi lemah. Ceritanya lebih berbunga-bunga. Kita masuk spesifik ke sekarang per tokoh. Dari sekian banyak superhero, kita nggak berbicara superhero secara keseluruhan lah. Ini pengalaman Bung Jo sendiri ya. Dari sekian yang dibaca pada saat SMP kelas 6, mana tokoh mana yang paling berkesan? Superman. Why? Karena dia itu unik. Kenapa unik? Kalau Batman itu Bruce Wayne orang kaya. Oke. Orang kaya duduk di rumah bengong, dia agak boring, terus dia keluar, dia lihat mobil bagus, dia pakai kostum, dia jadi Batman. Spider-Man hidup susah jualan pizza. Akhirnya dia digigit sama serangga, jadi superhero. Dia keluar, dia pakai kostum, dia jadi Spider-Man. Kalau Superman ini beda. Dia kabur dari Krypton ke bumi, sampai di bumi dia jadi superhero di dalam dirinya. Begitu keluar dia nyaru jadi Clark Kent yang lemah, bego, lembek. Tapi pada aslinya dia itu adalah Superman. Jadi begitu dia keluar lepas kostum, dia kembali Superman. Dia adalah orang Krypton. Dia sama dengan orang-orang di dunia ini kan sama kan, nggak kelihatan bedanya. Tetapi di dalamnya dia itu bukan orang bumi, dia itu orang dari planet lain. Jadi pesan ceritanya berbeda, unik dia. Beda sama Batman, Spider-Man dan kisah-kisah superhero lainnya yang karena dapat wangsit kan, digigit lah apa jadi superhero. Kalau dia memang dia udah superhero dari lahir. Tapi dia nyaru di antara orang-orang yang lemah itu. Nah itu saya kira. Kenapa itu milih Superman? Kenapa? Disclaimer dulu ya, untuk penggemar Batman, Spider-Man, ini versinya Om Jo ya, bukan berarti digaris besarin. Tapi saya rasa sih nggak cukup alasan deh kalau itu. Ada hubungan ke pribadi nggak kenapa milih Superman? Ke pribadi ya? Iya. Hubungan pribadi, saya ini orang Timur. Apa hubungannya? Orang Timur kan punya negara sendiri. Oke. Ada negara Timor Leste. Oke. Kalau kesini biasa bawa paspor, tampang dari negara lain. Kalau saya nggak, saya hidup di Indonesia. Saya orang Timor yang memilih untuk hidup di Indonesia. Bekerja sebagai orang Indonesia. Dari kecil pakai bahasa Indonesia. Tapi nama saya aja ngomongnya susah. Tadi tuh panjang banget ngomong susah. Tadi saya pendekin jadi Jo. Jadi saya kayak Clark Kent saya ini. Asik. Jadi di situ hubungannya. Oke. Dan seperti Superman itu mati gara-gara kryptonite. Kalau saya itu kalau ada barang-barang dari tim sana, saya lihat itu mati, saya lemes. Waduh, itu dalam banget. Itu lagi dalam itu. Lahirnya tokoh-tokoh superhero itu biasanya kan untuk ya kita tahu ya, membasmi kejahatan. Terus mereka adalah yang terbaik, istilahnya menyelamatkan bumi dari chaos segala macam. Nah, ketertarikan Bung Jo ini terhadap Superman, apakah emang ada di hal-hal semacam itu? Karena gue lihat kan Superman ini sebenarnya bukan manusia ya. Kan ada juga yang manusia lainnya kayak Batman itu kan, dia kan emang orang bumi. Tapi kan si Superman ini bukan orang bumi. Tapi kenapa ada kepedulian terhadap masyarakat di bumi gitu loh? Gimana menurut Bung Jo? Itu karena yang nulis kayaknya. Karena yang nulis orang bumi, jadi dia tertarik sama. Tapi yang menarik buat saya. Dari pribadi Superman itu? Ya, itu kan pahlawan ya, sosok pahlawan. Kalau di Indonesia kan pahlawan banyak banget. Betul. Taman makam pahlawan aja banyak. Oh iya. Terus tokoh-tokohnya hari-hari kita peringatkan ada berapa? Bulan Mei ada, bulan April ada, bulan Desember ada. Itu tokoh-tokoh yang real ada dalam hidup. Tetapi orang yang menulis superhero itu hebat ya. Dia menulis sesuatu yang nggak ada. Dia melahirkan narasi yang dia bikin sendiri. Sampai-sampai orang dia pakaiannya aja celana dalam di luar bayangkan. Tapi itu pun dianggap superhero. Oh gitu. Coba lihat tokoh mana, superhero mana yang pakai celana dalam di dalam, di luar semua itu. Itu tidak ada yang komplain gitu. Iya. Dari tata kesopanan di Amerika nggak ada tuh, guru civic ya, guru apa itu. Ini nggak boleh nih, masa pak kostum kok celana dalam di luar, nggak ada yang komplain. Mereka sudah terpesona dengan sosok yang pembela kebenaran, pembela keadilan. Itu bagi saya jadi melahirkan sesuatu dari nggak ada. Gitu. Nah kalau dia film lagi yang lebih parah itu Rambo itu.
Rambo, tahu Rambo kan? Tahu. Oke, dia masuk dalam kategori superhero Superhero. juga berarti ya. Superhero itu Iya, kategorinya. superhero juga ya. Sejarah kan mengatakan Amerika kabur dari Vietnam kan. Dia bisa menang tuh di Vietnam tuh. Sampai 3 film menang. Nah itu saya melihat kelebihan dari superhero itu dia bisa melahirkan narasi yang membangun persepsi. Berarti ada propaganda juga di situ ya. Oh ya, cuman gayanya beda sama propagandanya Goebbels kan. Yang itu kan tembok putih dan hitam, kira orang percaya tembok putih hitam. Siapa tadi? Sorry. Goebbels. Goebbels. di Oke. Jerman. Jerman. Nazi Oke, ya. oke, oke. Lampu ini coklat tapi saya bilang merah, akhirnya semua orang bilang itu merah. Nah, caranya Amerika melahirkan superhero tuh jenius tuh saya pikir. Oke, sekarang kita boleh lanjutin sedikit Oke, ya. silakan. Oke, kita bicara jenius kan. Seorang Superman yang tadi kata Bung Jo, nggak proper pada saat zaman itu, tapi disebut sebagai superhero. Tapi kan itu menghipnotis orang kan. Sampai Bung Jo juga suka kan. Jadi apa yang membuat ini orang nggak proper nih, dari cara berpakaian nggak proper, tapi dipuja-puja sebagai superhero. Tapi kenapa Bung Jo bisa suka? Itu pertanyaannya. Karena ceritanya. Jadi balik ke cerita lagi. Jadi orang sekarang bersekolah tuh melihat ilmu itu teori itu sebagai kehebatan. Banyak teori yang saya ceritakan, banyak teori yang saya sampaikan, saya paparkan di depan di podcast atau di TV, cerita kelihatannya hebat sebagai seorang yang berpendidikan. Orang lupa bahwa yang penting itu bukannya redaksional, bukannya teori, bukannya ilmu, tetapi yang penting itu narasi. Jadi seorang penjahat dengan narasi yang baik bisa jadi seorang pahlawan. Saya ada cerita dia merampok kan, merampok toko, dibunuh yang dibunuh yang punya toko itu filmnya Denzel Washington pernah main dia merampok toko, dibunuh yang punya toko, dibawa kabur barang ternyata untuk menyelamatkan anaknya yang sedang kanker. Dibawa untuk keselamatan anaknya. Jadi ceritanya dia penjahat, tetapi pada kenyataannya dia ada seorang pahlawan. Itu kekuatan narasi. Itu oke, mungkin gua potong ya. Kalau itu semacam kayak Robin Hood ya. Ya. Seperti itu ya. Dia maksudnya membela kebenaran untuk masyarakat kecil karena kan lawannya si siapa? Sheringham the Forest. Sheringham yang Sheriff, tahu ya. seperti itu kan. Ya seperti itu ya contohnya ya. Jadi untuk kebaikan. Walaupun tapi kalau Robin Hood dia ada yang udah baik ya. Ya itu kan ceritanya kan perang salib kan dia. Jadi salib ya. Jadi ada bingkai cerita, kemudian ada cerita, lalu ada tokoh yang dihadirkan situ. Itu hebatnya superhero kisah itu. Nah itu sekarang mulai dilunturkan dengan banyaknya sumber. Kalau dulu kan Hollywood aja. Tapi sekarang udah banyak ini, dari Korea ada K-pop, dari India ada dansanya, dari Hong Kong, dari mana-mana dengan adanya YouTube semua itu beradu di situ kan. Akhirnya anak yang melting pot itu nggak jelas. Tetapi bisa berkembang lebih berkembang lebih sehat daripada dulu Hollywood terus. Kan Bung Jo kan besar di era itu pada saat itu membaca kan, pada saat membaca. Tadi yang perkataan Bung Jo tadi bahwa seorang penjahat pun bisa menjadi superhero dengan narasi gitu kan. Nggak pengen tahu deh perjalanan dari zaman itu katakanlah sampai kelas sebelum masuk ke masa-masa film. Kelas 6 itu tuh. Bagaimana tuh bacaan superhero komik itu menstimulasi pikiran Bung Jo sehingga ada tuh keluar sampai narasi seorang penjahat tuh bisa jadi superhero karena narasi. Apa yang menginspirasi pada saat itu? Kalau dia cergam tuh kan udah digambarin sama Betul. orang. Digambarin dia ceritanya. Itu pada suatu saat kita mentok karena imajinasi kita melampaui gambar yang ditulis oleh si pembuat cerita. Tetapi ketika orang memahami esensi dari narasi itu bahwa pesan, so set the story, pesan cerita itu apa. Nah di situ kita bisa terus terinspirasi. Bisa menangkap, waktu zaman SD kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa menangkap itu? Bisa, tapi perkembangan zaman membuat saya tidak lagi bisa tertarik untuk duduk membaca 1-2 jam. Saya lebih senang nonton Scooby-Doo yang anjing yang goblok itu karena dia banyak anjing yang pintar apa yang goblok. Iya. Yang punya yang goblok anjingnya pintar. Iya. Ya tuh. Jadi saya lebih senang orang sekarang bisa menggambarkan dalam 3 menit apa yang bisa dilakukan orang selama 300 tahun. Film-film itu. Iya. Nah jadi film lebih menarik karena lebih banyak hiburan, cerita. Karena orang tuh bosan. Zaman dulu kan gak ada ngapa-ngapain. Betul. Ya baca,
Makanya orang bilang sekarang hobi baca itu udah berkurang, toko-toko buku udah mulai punah. Ya karena perkembangan teknologi. Tetapi cerita tidak pernah berubah. Iya. Cerita mengenai superhero itu. Ya berarti gini, sorry, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita mungkin memberitahu kepada Retrois bahwa kita bicara superhero ini bukan dalam arti konteks superhero yang luar awang-awang ya. Superhero bisa berarti orang yang apa ya, dianggap hero, yang super, walaupun dia bukan manusia dari antah berantah atau punya kekuatan seperti Superman. Nggak hanya itu, kata seperti cerita Rainbow, seperti cerita Robin Hood, tadi kan superhero kan, itu secara global. Maksudnya definisi itu kita kasih tahu sama Retrois supaya tidak salah persepsi. Iya, dengan rancu. Iya kan. Oke, Bung Jo, sekarang saya tertarik nih dari masalah apa namanya penemuan diri dalam konteks superhero ya. Nah, saya pengen tahu nih kan setelah kelas 6 kan migrasi ke film, ya kan? Apa yang membedakan pada saat itu Bung Jo menikmati tanda kutip superhero pada saat era film dengan pada saat era membaca? Apa yang terasa membedakan selain memikat secara gerak dan ini ya? Mungkin secara narasi, secara filosofi, secara apa? Secara visualisasi juga. Secara visualisasi, apakah lebih dalam meresapnya itu? Karena kalau buat saya pribadi, buat gue pribadi ini, gue lebih seneng baca, lebih masuk ke kepala dibandingin nonton. Nonton paling hanya 2 jam, hilang habis tuh. Gitu. Nggak tahu menurut Bung Jo gimana? Kalau saya lihat, pengalaman saya ya, pengalaman saya mengatakan bahwa pada saat zaman membaca itu hidup lebih sederhana. Oke. Jadi kisah-kisahnya itu lebih sederhana, penjahatnya jelas Lex Luthor, jagoannya Superman, kisah-kisahnya jelas membela dunia, menyelamatkan dunia, membela kebenaran. Nah, tetapi begitu melompat ke film, itu ceritanya itu sudah lebih beragam, lebih beragam. Jadi ceritanya udah, narasinya itu udah bercabang-cabang, ada lagi cerita-cerita sequel, prequelnya, segala macam. Tetapi yang bisa saya pegang di sini dari semua cerita superhero itu adalah bahwa di mana ada kejahatan pasti ada tokoh yang menyelamatkan. Di mana ada kebenaran pasti ada pelaku dari kebenaran. Jadi hitam putih cerita itu tidak pernah berubah. Memang warna hitam putih itu bisa membaur jadi abu-abu, bisa bias menjadi coklat atau merah, tetapi tokoh baik dan tokoh jahat itu mempunyai prinsip yang tidak bisa dipersatukan. Dan itu lebih abadi. Bagaimana orang bisa bermain dari 2 tokoh ini, baik dan jahat. Di situ kehebatan dia membangun cerita. Dan pada saat cerita film, nah, kan saya makin gede. Jadi lebih suka yang punya tantangan, ada ceritanya ini gimana. Pacar Superman punya pacar, terus ini gimana. Nah, akhirnya lebih menarik. Jadi saya melihat perkembangan hidup saya itu sama dengan perkembangan teknologi. Oke. Sehingga pada saat sekarang orang udah pernah malas ke bioskop, kita juga udah malas. Kita nontonnya di Netflix. Ada ini superhero apa, ada yang orang preman tiba-tiba jadi superhero. Jadi kita lebih melihat pada superhero. Itu sih kalau saya selama 20 tahun ini. Oke, ada lagi satu pertanyaan tadi yang saya tadi kelupaan tanyakan satu kan. Akhirnya ingat sekarang. Kan Bung Jo kan tumbuh pada masa itu. Pertanyaan saya, ini menurut pengamatan Bung Jo aja. Kenapa pada saat itu tokoh superhero itu role model kita selalu barat? Zaman-zaman kita kecil ya, mungkin Bung Jo juga sama, saya juga, mungkin Pak Lur juga pada saat itu. Kita lebih cepat terserap sama kita tuh ya yang dari barat ya, dari Hollywood atau bener Western minded lah. Padahal kita lokal pun sebetulnya nggak kalah ya, menurut saya loh. Menurut saya itu kenapa kita nggak sedikit sekali mampir di kepala kita gitu. Western pun Amerika. Iya, spesifik lah ya, spesifik. Barat. Ditarik aja nih nanti melongsor nanti. Ngomong gitu. Westernnya tuh sangat spesifik Amerika. Oke, iya. Geser Meksiko udah kacau tuh. Betul. Kenapa menurut Bung Jo kira-kira pada saat itu? Nah, ini yang menarik. Kita kalah teknologi kah? Kita kalah penulis kah? Kita kalah narator kah? Atau bagaimana? Kalau saya lihat itu pergeseran imperium dunia ya. Waktu itu Amerika sedang jaya-jayanya dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu Rusia 20 juta mati. Orang di Eropa sekitar 10-an juta. Amerika cuma 500.000. Tapi akhirnya dia jadi pemenang, menjadi penguasa. Berhadapan sama Uni Soviet. Kemudian Uni Soviet runtuh kan. Amerika menjadi primadona. Dan Hollywood industrinya itu menguasai. Akhirnya ya sudah semua itu
pedoman pada Amerika main. American Dreams. Oke. Katanya kalau kita ke sana itu American Dreams, orang berbondong-bondong ke Amerika, sekolah ke Amerika. Sarjana hukum boleh di Indonesia, tapi kalau nggak LLM dari Amerika kurang bagus. Ini curcol. Ini curcol. Bisa si curcol. Oke, Oke, berarti kalau gue bisa ngambil tadi garis merahnya ya dari Bung Jo tadi cerita bahwa itu lahir karena ya istilahnya kan Barat Amerika menang perang segala macam. Berarti konsep kelahiran superhero itu lahir saat dimana selesainya perang dunia itu, sehingga kayaknya Amerika butuh menciptakan seorang yang bisa mempertahankan keamanan di dunia, nggak ada perang lagi, dan menciptakan superhero itu, apa semacam itu mungkin. Seperti Rambo. Rembo tapi kan udah bukan perang dunia dua. Iya, setelah itu, tapi dalam nuansa itu kan dia bisa menang di perang yang Amerika kalah, itu kan hebat itu. Oh, gitu. Filmnya itu dia menang, padahal kenyataan dalam sejarah Amerika kalah, kabur dari Vietnam. Itu satu hal ya. Tetapi tidak ada yang lebih hebat dari orang Indonesia. Ini yang saya mau dengar. Apa itu? Misalnya, kita kan di sini pakai Mahabharata kan. Iya. Kisah Mahabharata ya. Ramayana. Itu dari India. Tetapi kita korek-korek lagi itu di dalam kisah Mahabharata tuh, kita tidak akan menemukan tokoh Punakawang. Petruk, Gareng, Semar dan Bagong. Itu coba cari. Itu saya pikir itu karya Indonesia tuh. Maksudnya teradaptasi masuk lah. Ya, jadi hebatnya nenek moyang kita itu, mereka bisa mengadaptasi karya India dan memasukkan empat tokoh ini di dalam cerita India itu. Dan dari 4 tokoh ini mereka bisa melahirkan cerita baru yang bernuansa India, tetapi pesan yang ditampilkan itu sangat Indonesia, sangat plural. Tapi dalam hal ini Punakawan bisa dianggap sebagai, karena kita lagi ngomong masalah superhero kan, apakah itu mereka Punakawan itu superhero juga? Nah, itu tergantung yang buat ceritanya. Jadi superhero bisa jadi. Ada kisah Petruk jadi raja. Ya, Oh iya. Raja apa ratu sih? Raja ya? Dari Petruk jadi ratu kan. Itu dia bisa ambil dari nuansa India, tiba-tiba ke Petruk jadi ratu gitu kan. Nah, itu jeniusnya nenek moyang kita tuh. Saya pikir kalau DC sama Marvel itu nanti suatu mengalami hampir mau kebangkrutan, perlu mengambil ide-ide kita. Mantap itu dia. Oke, Bung Jo, sekarang saya coba bertanya lagi yang lain gitu ya. Berarti filosofi ataupun definisi superhero gitu lebih banyak lahir dari Western ya? Saya pikir mereka malah nggak punya superhero. Akhirnya mereka melahirkan ide itu. Oh gitu, so? Mereka punya jenderal yang hebat seperti MacArthur. Oke. Mereka punya Patton. Mereka punya presiden yang legendaris seperti Lincoln. Tapi ngapain mereka bikin superhero? Jadi itu kejeniusan pikir mereka melihat dari bagaimana kekurangan mereka itu bisa mereka olah jadi hasilnya jadi duit atau jadi, itu namanya American Dream. Bukan kelebihan mereka dalam arti mereka punya mereka punya tokoh superhero. Malah mereka sebenarnya tidak ada tokoh superhero. Bill Gates kali jadi superhero mereka. Oh gitu. Atau Wilbur Orville Wright Brothers yang bikin pesawat. Itu kenapa superhero, kalau kita bicara konteks komik dan sebagainya, superhero dalam dunia khayalan nggak berkembang ya. Dari zaman kita kecil sampai sekarang ya superhero-nya itu aja. Paling versinya aja dibeda-beda, nggak tahu. Koreksi benar nggak? Muncul nggak superhero baru? Nggak ada kan? Nggak kayaknya ya. Nggak ada superhero baru kan, itu aja kita bicara. Superman, Batman, Spiderman, terus saja ke sana. Kayaknya nggak muncul lagi yang baru ya. Nggak tahu sih. Nah, mungkin masih bisa dijual, makanya mereka belum tampilkan yang baru. Menarik juga sih. Kajiannya Bung Jo menarik juga gitu loh. Bahwa superhero itu stuck, nggak ada lagi superhero yang baru kan. Gitu. Mereka itu Mungkin gue ngeliat ada satu superhero yang buatan yang baru, tapi dia nggak pakai kostum, kayak yang bikin sama yang dimainkan oleh Will Smith. Pernah nonton nggak? Oh iya. Hancock. Ya. Dia nggak pakai, ya kayak itu bisa dibilang superhero kan, karena dia punya kekuatan. Cuman dia nggak pakai kostum aja, itu bedanya. Apakah akan ada model-model seperti itu lagi nanti ke depannya? Tapi kan itu kan kita bicara sekarang, ya kan? Kira-kira akan kayak gitu nggak mungkin? kalau saya lihat pasar. Kostum, Saya lihat pasar. Permintaan pasar. Dulu itu pasar film itu dimonopoli sama Hollywood. Ya pasti. Bahkan Meksiko bayangan saya Meksiko itu adalah kota berdebu yang tidak terurus dengan orang pegang botol tequila. Iya.
Kalau kita ke Meksiko itu tidak ada. Meksiko sama Amerika itu bedanya nggak ada. Iya, penggambarannya. Gambarannya Meksiko itu sama majunya, Acapulco itu sama majunya sama Iya, New York, megah, jalanan lebar, kemudian di Mexico City itu orang mewah segala macam. Nah itu penggambaran ditampilkan Hollywood itu saya pikir karena mereka waktu itu monopoli pasar, jadi mereka bisa melahirkan tokoh-tokoh itu. Melihat kalau di Asia itu yang ada crowded kota-kotanya, banyak beca, padahal beca udah nggak ada sekarang. Nah itu. Tapi kan sebetulnya nggak bisa disalahin juga dong Bung Jo. Karena memang mereka lebih maju pada saat itu kan. Pada saat itu ya. Iya kan, pada saat itu nggak bisa kita salahkan. Ya. Kita bisa apa sih pada saat itu? Kita baru bebas merdeka. Nah, dari itu penjajahan. maksud saya kan. Tapi ya mungkin pertanyaannya, ya masa generasi sekarang mau mengulang Ya. tanda kutip ketololan kita zaman dulu sih? Ya itu. Gitu loh, maksud saya gitu loh. Kita harus belajar. Ah. Belajar dari. Ketika dulu Bung Karno disuruh sekolah nggak ada yang pikir dia mau jadi presiden. Yang ada dia bisa jadi nanti mungkin gantiin yang bule yang kerja di perkebunan kan jadi mandor. Nah ini orang mandor setia sama kita lagi kan orang Belanda bilang kasih bahasa Belanda bisa setia. Kalau Portugis lebih parah dikasih namanya nama Portugis pasti dia nggak setia sama kita. Menurut saya kan. Nah itu. Tetapi yang terjadi apa orang itu punya otak, mereka bisa berpikir, Nah, itu. bisa mengusir Belanda keluar dari Indonesia. Iya. Yang terjadi. Nah ini ada pengalaman Pastor Van Lith tahun 1930. Waktu itu ada acara peringatan ulang tahun Ratu di Solo. Nah itu anak-anak dari Van Lith itu kan ada sekolahnya dia. Nah itu mereka kan berbaris lewat di depan kantor gubernur ya. Nah terus ini Van Lith kan di antara pejabat dia pakai jubah kata Van Lith, terus ini ada gubernur, terus ada pejabat-pejabat supaya bilang wah terima kasih ya Pastor bisa melahirkan orang-orang yang setia dengan kerajaan Belanda. Terus Pastor Van Lith bilang hati-hati. Ya sekarang iya, tapi hati-hati. Suatu saat anak-anak yang berbaris depan ini akan melempar kita ke laut. 10 tahun, 15 tahun kemudian benar-benar dilempar ke laut. Iya. Karena itu ya memang kesadaran sama pendidikan itu berbahaya. Iya, nggak tahu ya. Gue lebih melihatnya mungkin kan menarik bicaraan kita itu. Cuma gue melihatnya menarik dari dulu memang kita yang bodoh atau apa nggak tahu juga. Dari dulu memang cara satu melemahkan satu bangsa itu dari generasi muda lah ya. Benar nggak saya berpendapat seperti itu? Betul. Dengan diciptakan superhero yang kita tahu bersama, Superman, Batman dan sebagainya, itu kan masuk ke kepala kita kan? Iya. Gitu loh maksud saya gitu loh. Bener nggak? Itu lebih luas lagi, lebih inti lagi kayak begitu, Bang. Dulu udah dikenal tuh Hollywood, entah itu mau Hollywood, entah itu Amerika, mereka masuk dengan melalui generasi muda, generasi mau Bang Jo, gue, lu dan sebagainya gitu. Definisi superhero didominasi sama mereka. Betul nggak? Kira-kira kesimpulan saya loh, bener nggak? Kira-kira begitu. Benar. Bung Jo gitu loh. Benar. Makanya generasi sekarang ini sangat susah kita pahami. Karena kita berangkat dari generasi superhero Amerika yang semua tertata. Kalau Superman kalau mau nerbang itu kaki kanan dulu diangkat, kaki kiri. Terus Batman kalau naik mobil itu harus setirnya harus bagaimana. Oke, berarti kalau gue lihat itu tokoh-tokoh superhero itu sebenarnya juga mengajar kita untuk sebagai panutan atau nilai-nilai yang harus kita kerjakan sebagai manusia biasa gitu ya. Ada kesan seperti itu kan. Terbawa. Dia membawa nilai-nilai tertentu pastinya kan secara itu. Ya, seperti itu ya. Terbawa. Pak. Karena dari hobi akhirnya dari dalam kenyataan hidup itu terbawa. Generasi sekarang sudah tidak ada lagi yang pikiran. Generasi milenial, generasi Gen Z. Kalau dia nggak mau dia mau masuk kantor dia tidak selamat pagi Pak, saya mau izin saya sakit. Dia tinggal cekrek foto, saya absen hari ini, kirim ke bosnya. Bosnya lihat oh ya kamu lagi sakit. Apa itu sebabnya? Kalau dihubungkan konteks superhero apa? Tidak ada lagi yang cerita kita unggah-ungguh tuan, anak buah itu fruit child, anak buah kan fruit child. Fruit child. Bos itu adalah segala enggak lah, saya di kantor kan Anda membayar saya. Kalau saya nggak suka saya keluar. Oke, tapi gue mau ngomong lagi ya. Sebenarnya kan dari superhero itu kan dia memberikan nilai-nilai atau moral-moral yang baik terhadap kita. Kita sendiri waktu zamannya Retro merasakan nggak adanya dari pemberian dari superhero bahwa nilai-nilai atau moral-moral superhero itu mesti kita kerjakan seperti mereka. Ada nggak yang ditinggalkan
warisan dari superhero itu kepada kita sendiri dalam melakukan hal itu di bumi gitu loh. Oh banyak. Contohnya Banyak misalkan generasi nilai-nilai. kita itu generasi yang banyak dengan tata tertib. Sekarang nggak tahu ada tata tertibnya. Jadi Sekarang superhero memang melakukan ketertiban dalam itu. iya trust and order. Mereka kan mengatur Superman kan semua. Semua baik, polisi jadi benar, ini benar, orang yang jahat. Batman kalau tangkap penjahat bukannya digebukin sama massa, dibawa ke polisi, serahkan ke polisi. Superman juga dibawa terbang dulu, dibalikin kasih ke polisi. Jadi semuanya aturan itu jelas, semuanya kembali normal. Nah begitu superhero itu tidak lagi seperti itu. Sekarang begitu zaman ada YouTube, ada internet, ada ini. Nah, anak-anak muda sekarang itu tidak ada aturan kayak gitu lagi. Kalau saya nggak suka saya keluar aja. Kalau dulu ada kesetiaan, tidak enak saya mau resign. Ada orang-orang lebih berani putus cinta daripada resign. Yang bos itu lebih patah hati. Curcol lagi. Curcol. Ya, oke, lanjut. Bos, sebagai bos saya patah hati kalau anak karyawan minta resign. Daripada istri minta cerai. Nah. Curcol lagi. Tapi gue melihatnya nggak tahu nih, mungkin Bung Jo bisa menjelaskan lebih lanjut. Mulai ada kontradiktif nih. Tadi pada di awal pembicaraan kita kan soalnya dominasi kan dari Hollywood nih. Iya. Dengan segala nilai yang menurut berdasarkan Hollywood gitu Iya. kan. Yang menurut kita ini dominan nih si Hollywood. Tapi setelah scan ke sini ternyata hasilnya bagus loh. Kita dalam superhero itu gitu loh. Makanya bingung saya, kita harus berterima kasih, harus protes pada saat itu, pada kita dibesarkan oleh superhero pada dari Hollywood. Kalau saya sih, saya melihat itu prosesnya. Yang membedakan itu kita mau bisa belajar apa enggak. Belajar dari proses itu, belajar dari perkembangan itu apa enggak. Ada yang malah sekarang jadi frustrasi dari anak-anak muda, sifatnya a priori sama anak-anak muda, katanya anak-anak muda ini kurang ajar semua. Kita kerja 20-an tahun, mereka datang cuma berapa tahun sok tahu. Jadi sikapnya resistance terhadap anak muda. Padahal seperti Bapak bilang tadi kan. Jangan bapak, om lah. Apa? Jangan bapak lah, ketuaan lah, om lah. Om. Seperti om bilang. Om tadi lihat. Iya. Om tadi lihat kan perubahan itu harus mulai dari generasi muda. Jadi kalau kita memeluk generasi muda itu kita memeluk masa depan. Iya. Kalau kita memunggui orang tua, kita mau menutup masa lalu. Karena itu yang seimbang. Itu kita tahu masa lalu dan tahu masa depan. Jadi perkembangannya itu bisa sampai ke depan. Kalau nggak kita mentok, jadinya generasi baper. Ada karyawan kirim foto mau izin aja udah baper. Ini nggak ada kurang ada aturannya, kurang ajar nih. Masa saya bosnya, saya ini bosnya dia, saya bayar dia tiap bulan, gue jadi baper kan. Kita nggak mengambil manfaat dari perkembangan zaman. Akhirnya kita malah tidak jadi superhero. Pada saat kita menjadi superhero. Iya. Lanjut. Tenang Bung Jo. Oke, gua mau ngasih ini aja pertanyaan yang agak ringan-ringan lagi ya, tapi masih menyangkut masalah superhero dan Superhero yang berbau retro. Oke, superhero yang di barat nih terutama kan kita ngomonginnya. Itu kan ada sampai 2 jenis versi yang timbul ya, ada yang DC Comics sama yang Marvel. Nah, itu gue tuh sampai bingung sebenarnya. Yang sebagai kita kan sebagai anak-anak muda waktu itu yang mau jadi contoh panutan yang mana, sementara DC Comics juga bagus-bagus karakternya. Ada Superman yang antara lain kan, Wonder Woman di situ kan, di Marvel juga Spider-Man. Tapi gue ngeliat ini persaingan di antara kedua itu gimana sih waktu itu, kalau misalkan Bung Jo ngeliat lebih tertarik kemana gitu loh. Kan ada 2 versi kan itu superhero di Amerika ya. Ini kan bicara retro ya, pasti kan lagi terkenalnya itu kan, DC Comics sama Marvel. Saya lebih suka di DC apa? DC. Ada 2 kan, Marvel sama DC. Nah, DC itu lebih hitam putih ya. Dalam nilai. Nilai klasiknya jelas. Jadi kita orang pulang dari film itu saya bingung kalau nggak jelas mana yang menang mana yang kalah. Tunggu, itu kan yang di film, waktu di komik. Kalau di komik saya bacanya tuh yang saya senang DC itu. DC juga. DC lebih sederhana ceritanya. Udah jelas gitu. Karena kita kan sebel kalau tahu begitu terakhir ini yang menang yang mana nggak tahu, nggak jelas. Tapi saya lihat dari DC yang hitam putih sama Marvel yang beragam, ada satu nilai yang nggak pernah mereka seberangi. Dari seorang penjahat bisa menjadi pahlawan. Dari seorang yang membela kejahatan bisa menjadi pembela kebenaran. Itu cuma Star Wars yang bisa lakukan itu.
Star Wars tuh menghantam semua program itu. Dia mulai dari film nomor 3 di duluan. Iya. Yang 3 terakhir. Jadi yang Iya, iya. pertama baru mundur. Itu satu. Terus yang kedua yang penjahat yang paling besar tuh Darth Vader kan jadi pahlawan. Iya. Jungkir balikin ya. Jungkir balik kan. Tapi ada nggak sih yang superhero yang tadi kan kayak Bung Jo bilang dari awalnya dia jahat, akhirnya menjadi seorang pembela kebenaran. Gue belum lihat karakter tertentu yang secara spesifik seperti siapa tuh. Kan kayak Robin Hood udah tadi, tapi Robin Hood sebenarnya bukan orang yang jahat kan. Nah kalau yang di zaman-zamannya retro tuh siapa? Superman memang udah baik kan dari awal. Ada nggak di komik DC atau Marvel yang awalnya memang jahat terus akhirnya dia jadi baik untuk membela kebenaran? Ada ya? Gak ada yang kayak Star Wars tuh udah gila tuh. Caranya tuh. Oh gitu Tuh, ya. terus kayaknya mereka pakemnya itu rapat ya yang itu. Rapat maksudnya. Maksudnya ya itu begitu. Sekali lu penjahat sampai mati lu penjahat, lu bangga dengan kepenjahatan lu dan lu mati dengan kepenjahatan. Oh makanya ada istilahnya villain itu ya. Tapi ya kelihatan kalau yang jahat itu memang lebih pinter sih. Oh iya. Contohnya? Lex Luthor itu orang pinter tuh. Terus pokoknya tokoh-tokoh penjahat mereka itu tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh pinter. Tapi akhirnya kalah karena Hati, keluhuran keluhuran. hati seorang Superman. Itu berat tuh. Itu berat, itu. Iya, itu. Iya. Joker juga ya? Iya. Joker kan dari patah hati dia kan. Oh, di hati ya. Joker. Oke. Lu patah hati nggak? Patah hati nggak? Nah, mereka superhero tuh nggak pernah ada pacaran. Nah. Ada sekali pacaran tuh Lois Lane. Tapi akhirnya biar. Kenapa? Pada saat itu nilai romance-nya nggak diangkat, kenapa? Dalam dunia nyata sendiri kalau jadi pahlawan tidak ada romance. Tidak ada ruang untuk romance. Misalnya Bung Karno mau Iya. proklamasi, baca proklamasi, istrinya ngambek. Jangan dibaca deh. Aku ngerayu istri dulu. Indonesia nggak jadi merdeka. Resiko itu berarti. Nah, kan Konsekuensi. makanya jangan pernah bawa kisah cinta dalam perjuangan itu. Wow, ngeri. Itu konsekuensi seorang superhero ya? Iya. Oke. Superhero itu yang satu lelaki lelaki yang nggak pernah pacaran, yang satu orang yang patah hati terus. Kayak Tan Malaka kan nggak nikah. Nah, taruh dulu. Ini kita udah mulai masuk ke lokal nih. Dan Tan Malaka nggak nikah. dari tadi kita bicara kan western nih. Ini mungkin gue coba bawa sekarang ke lokal. Superhero lokal. Dari perjalanan hidup Bung Jo. Apa? Nemu superhero lokal itu seperti apa? Definisinya ada berbeda nggak dengan definisi-definisi yang diimport dari barat? Itu definisi superhero itu universal sih. Nah, Kalau superhero Indonesia nih kalau boleh bisa diperdebatkan, tapi percaya saya itu satu orang yang pasti akan masuk namanya itu. Datuk Tan Malaka itu salah satu superhero Indonesia. Sampai matinya pun dibunuh sama orang Indonesia. Berjuang dari umur 20-an sampai 40-an tuh nggak pernah di Indonesia, putar-putar terus, pacaran nggak ada yang jadi. Sampai akhirnya dia umur 50, dia datang tahu udah ada yang memerdekakan. Nah itu tokoh superhero seperti itu tuh sebenarnya kurang Indonesia kurang mengangkat tokoh-tokoh yang begitu. Pada katanya Bung Karno kan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan. Superhero-nya itu. Mereka lebih suka dengan celana dalam di luar sih juga. Aduh, gak. Keberatan saya cuma itu, kok celana dalam di luar itu. Betul. Yang lain boleh deh, bagus deh. Kok kasih deh hebat tuh, bisa terbang, bisa lompat. Celana dalam nggak pernah copot itu. Tapi menarik sih, perspektif dari Bung Jo ini menarik. Karena selama ini kan berpikir kan karena kita besar di budaya pop culture ya. Iya. Kita menikmati tokoh-tokoh seperti itu. Ternyata kan di balik itu apa ya? Kontradiktif. Kontradiktif ternyata ada nilai. Menarik. Karena itu manusia itu punya pikiran yang nggak bisa dipenjara. Bung Jo kan jangan terlalu mundur, jadi ntar terbang lagi. Iya. Maksudnya orang berpikir otak tuh bisa dipenjara, otak bisa dibonsai. Bisa. Manusia itu punya kebebasan. Jadi kalau kamu mau beri dia pendidikan, suatu saat kamu akan diusir sama dia, itu udah pasti. Jangan kata kasih pendidikan orang-orang dia anggap ini kayak depan dia bakal gede bisa jadi ular gua. Melihara macan maksudnya. Kalau kata orang. Kalau orang Indonesia kaya raya negaranya.
Waktu itu aja dihabisin sama Belanda nggak habis kekayaannya tuh, tinggal perkebunan doang. Sekarang tambang, nikel, batu bara sekarang. Coba orang-orang yang dijadiin Tapi kenapa dari orang kaya itu nggak ada yang lahir jadi superhero seperti Bruce Wayne? Coba. Kita kan kaya nih, kaya raya. Tapi kok kita nggak punya sih muncul satu superhero kayak Bruce Wayne gitu dengan kekayaannya itu jadi superhero kan nggak pernah ada gitu. Selalu bicara superhero lokal itu yang nasibnya terbelakang, miskin, tertindas dan sebagainya. Kan orang kaya di Indonesia pelit-pelit sih. Tuh, kebuka kan? Mereka jangan superhero, nongkrong di mall aja takut. Iya. Ya, Pak, mobil udah siap belum nih? Nongkrong di mall keluarin 100.000 baru beli kopi, duduk nongkrong aja takut. Nanti kita dipotret orang gimana? Mental mas. Hanya orang melarat mentalnya kuat, jadi superhero. Betul. Oh, gitu. Mesti ditempa dulu berarti ya. Mesti ditempa dulu. Oh, aduh, gawat. Ada yang mau nanya? Silakan. Tapi balik kepada yang dulu nih, zaman dulu ketika masih ngoleksi itu tuh, ngoleksi buku komik itu. Nah, tapi kan Bung Joni kan posisi di daerah timur. Waktu itu juga pas kita tahu lah, maksudnya dalam arti susah dalam apa namanya transportasi atau segala macam. Itu gimana cara ngumpulin? Kita kadang di Jakarta aja susah ngumpulin. Cara apa? Membutui. Ngumpulin buku komik gitu. Karena saya nggak bisa kemana-mana, lagi bengkak gimana-mana, nggak bisa kemana-mana. Jadi mau nggak mau harus baca buku itu. Nggak, maksudnya dari mana buku itu dapatnya? Buku Oh, bapak saya dia beli di Gramedia. Beli ada 20 biji dijilid sama dia satu-satu. Oh, di Jakarta tuh. Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya tadi ya. Karena saya nangis terus setiap hari kan pedih kan, jadi saya nangis terus. Jadi dibeli itu mulai saya baca. Ini pedih-pedih sunat kan? Iya. Bukan pedih hati kan? Bukan. Oh, saya pikir pedih hati. terus masih Kalau pedih hati itu pedih perih. Tapi kan ingat nggak zaman kecil, zaman retro. Kita suka superhero kan? Kadang-kadang suka main-main jadi superhero kan? Yo, Iya. Atau suka ngelukis Kostum. superhero. Ngalamin juga nggak? Iya. Apa contoh? Saya lompat dari atap Kemana? ke tiang jemuran, kawat jemuran. Saya rasa Superman. Dari atap? Dari kan atap di kampung di Gubeng itu kan rata kan. Tempat di sana banyak jemuran. Nah, saya lompat dari situ. Di atap lompat ke bawah pakai handuk. Karena saya merasa Superman. Kuat tapi Apa? mendarat dengan selamat. Kalau nggak saya di sini. Kalau gambar atau ngelukis. Enggak, saya nggak suka Nah, melukis. juga. Kalau barang-barang, misalnya barang-barang. barangnya apa, kaos atau Waktu zaman Uniformnya. Nah, saya di uniform yang sampai robek-robek saya pakai. Apa tuh? Karena kesempitan tuh Superman. kolor dari luar tapi. Kolor dari luar nggak? Tapi jadi satu di WhatsApp. Masalahnya cari yang merah susah di sini. Kolor merah waktu itu mungkin dibilang, oh, ini orang bener gak ya? Tapi benar-benar ini, benar-benar masuk ya pada saat itu. Sangat masuk. Saya sangat merasa jadi orang, jadi Superman. Saya merasa saya dari planet Krypton. Apalagi kalau di sekolah, ini kamu dari mana? Udah di timur-timur ya, aduh. Ini tolong dibantu ya, bahasa Indonesia kurang lancar. Saya merasa ini bukan dari timur, saya dari Krypton, planet Krypton. Oh sih. Saya Superman. Memberi kekuatan juga pada. Kal-El. Siapa? Jor-El. Jor-El. Jadi setiap kali saya merasa minder karena dianggap dari tim-tim di SD Santa Clara. Di sana kan guru-guru terutama baru masuk langsung dicap aja. Ini tolong jadi provinsi tim-tim coba dibantu ya, bahasa Indonesia kurang lancar. Udah buset kayak bahasa Indonesia lah. Tapi saya rasa kuat bahwa saya ini Superman. Saya di sini cuma jadi Clark Kent aja. Asik. Aslinya saya ada Superman. Makanya saya jatuh di tiang jemuran itu. Oke, sekarang kita bawa kekinian. Kita bawa kekinian. Saya tetap tertarik dengan nilai-nilai superhero itu kan ya. Tadi juga udah sedikit disinggung kan sama Bung Jo kan masalah anak-anak sekarang. Seharusnya bagaimana kalau menurut Bung Jo sekarang? Harus dihidupkan lagi kan nilai-nilai superhero ini pada kondisi sekarang? Anak sekarang itu sangat result oriented ya. Mereka udah capek. Mereka capek dengan banyak cerita. Apalagi nasihat. Karena nasihat itu buat mereka itu anti betul. Iya. Udah malas dengarnya. Karena itu kalau kita mau bicara sesuatu tokoh yang menginspirasi mereka, mungkin superhero dalam hidup sehari-hari.
kayak bakso, kayak orang susah, beda pada kenyataan. Karena kalau cerita-cerita itu mereka bilang wah ini mah ngarang-ngarang aja. Kalau saya lihat ya. Tetapi yang bagus di sini adalah nilai-nilai kepahlawanan itu tidak pernah hilang. Nilai-nilai kepahlawanan. Saya pernah waktu itu mau kasih seminar di UI kayaknya. Di UI. Ada anak UI datang ke saya. Bapak dari Timur ya? Dia buka HP. Oh papanya dulu ikut ini Komnas HAM di sidang. Iya. Terus dia lagi, oh bapaknya Bupati Dili yang terakhir ya. Oh kakaknya dulu yang pertama, gubernur pertama timnya. Saya suka warna pink. Oh kenapa? Ya saya suka warna pink. Coba cari, benar nggak? Terus saya suka Hello Kitty. Coba kamu cek. Wah nggak ada Pak, ya itu nggak ada. Kamu tanya-tanya sama saya kalau bisa ya. Oh hobi yang begitu juga? Saya suka Hello Kitty, saya suka warna pink. Asik, ini menarik nih, doyan superhero, cuman doyannya superhero. Iya. Ay gila. Jadi ada banyak nilai-nilai unik yang tidak mungkin dimasukkan dalam dunia internet. Generasi sekarang kita melihat superhero di dalam film Hollywood. Mereka melihat superhero di dalam internet. Segala sesuatu itu harus ada di dalam kotak kecil ini. Kalau yang di luar kotak kecil ini buat mereka bukan kehidupan. Karena itu No comment. jadi selama dia bicara kotak kecil, kan saya bilang saya ini suka warna pink, saya suka Hello Kitty. Kenapa kamu tahu saya suka Hello Kitty? Karena nggak ada bibirnya, jadi nggak ngomong. Aduh, gue jadi ketawa. Gue jadi ketawa terus. Benar. Kalau gitu mah ada mulutnya. Iya. Pasti nurutin aja dia. Kalau ada mulutnya itu Doraemon. Ya, makanya lo kalau kerja di kantor gue udah jangan usah pakai mulut, udah diem aja begini. Gue balik lagi masalah superhero kali ya. Enggak, ini mungkin agak konyol sih sebenarnya. Kan superhero itu tercipta biasanya kan itu adalah pemikiran-pemikiran dari orang-orang setempat bisa ya. Artinya Amerika dia punya pemikiran aku mau bikin superhero seperti ini, timbul gitu kan. Lokal pun juga gitu. Ini sekarang dengan Bung Jo. Di Timur Leste sekarang ini, pokoknya Timur dulu lah. Ada nggak muncul superhero yang dalam imajinasi orang-orang di Timur sendiri waktu itu? Ketawa. Itu kryptonite itu. Itu dia. Lemas gue, ditanya kryptonite. Lemas gue. Lo ngasih kripto sama dia. Lo ngasih kripto sama dia. Tahu kriptonnya bentuknya apa? Kalau itu gue tahu hijau kan. Bukan, masalahnya Bung Jo bingung. Ini kripton gue lempar mau gue tendang apa dia bingung udah. Bingung dia masalahnya. Bingung. Pertanyaannya susah dijawab. Dan jelas bukan Hello Kitty kan? Ya udah, gak apa-apa. Itu terserah kan mau jawab, gak apa-apa. Mau jawab? Apa? Mau jawab apa? Mau jawab. Kalau saya dulu, kalau zaman integrasi itu Pak Harto ya. Jawaban gue tabrak-tabrak semua. Iya. Waktu itu Indonesia kan presiden Soeharto. Iya. Kita mau masuk Indonesia ya pasti Pak Harto. Iya. Superhero. Superhero Indonesia yang dulu lagi kalau misalnya bicara komik siapa ada tokohnya? Kalau dulu kan kita ada seperti Kamalin, ada Maza, Gundala. Ada lagi yang baru yang Gatot Kaca ini. Film dibuat film lagi, nggak laku kayaknya. Oh iya, Gatot Kaca. Karena dia bukan bicara celana pakai kaos. Gawat. Kaos nggak masuk. Kalau main celana dalam di luar, ini kaos mau di luar pakai sarap sayap juga. Iya. Nah itu yang saya aneh. Orang Indonesia ini sekarang melihat superhero itu dalam mereka yang tertindas. Jadi yang teraniaya. Misalnya Megawati dulu kan teraniaya. SBY teraniaya jadi presiden. Curcol lagi. Bukan ini. Oh salah. Ini nggak curcol. Curcol. Jadi kalau bicara Indonesia, superhero itulah mereka yang teraniaya. Harus teraniaya. Nah, akhirnya diangkat jadi pahlawan. Jalan masuk untuk jadi pahlawan. Ngeri banget. Bro, gua dianiaya dulu dong. Ya mungkin cukup jangan lihat ketawa nih. Ini dalam nih. Dalam. Penjelasan dari Mas Jono ini dalam nih. Ini perspektif baru nih buat kita nih.
Benar. Serius. Di balik ketawa kita ini sebetulnya perspektif baru tentang superhero nih dari Bung Jo ini gitu. Oke, sebelum kita selesai, mungkin ada pesan dan saran buat generasi sekarang, terutama dalam konteks superhero. Kekinian lah, kita nggak usah bicara retro, kekinian untuk generasi sekarang. Silakan menghadap kamera saya. Duduk yang tegang. Silakan. Saya ini orang dari planet Krypton. Jadi saya datang ke dunia ini nyaru sebagai Clark Kent. Nah, karena kami baru masuk Indonesia kan tahun 76 waktu saya berlahir. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya untuk orang Indonesia, kita ini mau bawa negara kita kemana? Apa jadi negara seperti Amerika? Atau negara bubar seperti Yugoslavia? Atau jadi negara yang dikuasai orang lain, tidak dikuasai kita? Pilihan 3 ini memerlukan superhero. Itu deh. Nah, generasi muda sekarang ini mau jadi superhero yang bagaimana? Mau jadi seperti preman, mau jadi intelektual, atau mau jadi pahlawan, mau jadi ksatria. Nah, kita nonton film barat itu untuk mencuri ilmunya. Kayak Wonder Woman kan cakep, bisa jadi superhero. Dia stres di pulaunya kan, akhirnya main ke Jakarta healing, tetapi jadinya malah superhero. Jadi sini saya mengatakan bahwa superhero itu sebenarnya tergantung dari persepsi kita. Tapi yang penting kita harus tahu kita menuju kemana ke depan. Itu saja. Pesan yang menusuk di ujung. Oke. Menusuk yang merasa sukma. Ini kan lagi. Coba sampai sini. Cukup sini aja. Oke, nanti kita sambung. Enggak ada, oke kita tutup Enggak, aja ya. tadi sempat kan Bung Jo bilang kita bicara superhero, tapi penggemar Pink dan Hello Kitty. Tunggu di episode berikutnya. Kita undang Bung Jo untuk bicara Pink dan Hello Kitty. Oke? Bung Jo, thank you banget sudah hadir di sini. Silakan tutup. Oke. Jangan lupa share, like, komen, dan yang penting subscribe. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode yang mendatang yang keren-keren pokoknya. Oke, yuk, ciao. Bye bye.